Senang sekali kita kembali berjumpa sahabat Terengsi di kesempatan video kali ini. Dalam kesempatan kali ini saya ingin kita perhatikan beberapa kritikan-kritikan Pak Amin Rais dan juga beberapa lainnya yang menurut saya ini sudah sangat keterlaluan gitu ya, dan komentarnya itu sudah di luar batas wajarnya gitu. Oleh karena itu saya tidak ingin lama-lama, mari kita perhatikan dan simak video-video berikut ini. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak gerak. Sarmin, sajuk pun itu yo. Kamu bilang IKN mangkrak, IKN gak akan ada upacara. Mudah-mudahan 17 Agustus nanti tidak akan dirayakan di IKN. Matamu dulu ini upacara begitu meriahnya, begitu khidmatnya, nggak kalah dengannya di Jakarta. Kamu jadi orang tua, cocok jangan jeplai. Ya, sok kemeruh, sok dari dukun. Sok merawang 17 Agustus gak akan ada upacara. Matamu lu dulu. Tuwek cangkem-cangkem taek. Jangan gitu, saya dididik orang tua untuk menghargai. Saya dididik orang tua saya untuk menghargai orang yang lebih tua. Ya. Tapi penghargaan saya kepada kamu itu hilang gara-gara cocotmu. Gitu. Ingat, kamu pernah makan gaji dari rupiah. Ya, anak-anakmu sekolah mbok bayar dengan rupiah. Jangan munafik kamu. Ya loh, ingat jasa-jasa negara ini kepada kamu. Apa yang kamu berikan? Reformasi belgedes ya. Lain kali sebagai orang tua ngomong sing enak, ya. Jangan memprediksi sesuatu yang tidak. Itu sama artinya dengan memfitnah, menghasut. Tidak percaya kepada pemerintah ini. Sementara apa yang kamu oke, kamu dilepeh karo PAN, bikin partai umat juga gagal. Tapi jangan membuat kisruh negara ini. Bicara sing enak. Ben iso dadi panutan wong tua itu, ben tetap disebut bapak reformasi. Meskipun aku belas gak setuju. Dari dulu gak setuju men Karmin. Ya, gak terima. Silakan gak terima. Nek gak terima, koreksi cocotmu itu kalau bicara. Ya, jangan angger jeplak aja. Iki lho, salam dari Sorsawu, Bapak Kembang. Ya, jujur aja dari setiap narasi-narasi yang disampaikan oleh Mbah Amin Rais ini atas dasar apa dan dalam perhitungan macam apa sampai dia begitu berani sekali untuk bicara semacam ini gitu ya. Jadi udahlah, makin tua bukannya makin banyak istighfar tetapi malah makin tua makin jadi gitu ya. Ya, jadi ini lagi musim lucu-lucunya kali Mbah Amin Rais ini. Nggak usah terlalu diladenin. Makin diladenin itu makin stres kita ya. Saya kira itu. Salam dari Bakul Kembang. Rijal Padilla, tua Bangka, harus dipenjarakan karena saya pikir dia itu tidak berguna. Dia selalu menebar kebencian. Makanya Rijal Padilla dan kawan-kawannya harusnya ditangkap, diadili. Dia sudah berbuat apa untuk Indonesia? Oh iya, dia berbuat kebencian. Di dalam hatinya penuh kedengkian. Terus menyerang Bapak Jokowi. Karena apa? Karena jagoannya Anies kalah. Titik. Saya tidak tahu persis bagaimana kejadian dari mereka melakukan demonstrasi tersebut sampai ada banyak narasi penjarakan dan adili Bapak Presiden Joko Widodo itu atas dasar apa? Ya, dan jelas sekali dalam narasi-narasi yang disampaikan itu memiliki muatan kebencian yang sangat mencolok sekali. Jadi, waduh, sangat disayangkan sekali orang-orang semacam ini gitu, menyebarkan penyakit-penyakit kepada masyarakat dan mereka mau mempengaruhi masyarakat.
Ya, ini harus perlu hati-hati sahabat Romanesio. Orang ini kan begitu, apa-apa salah Jokowi, apa-apa salah Jokowi. Naik harga pangan, salah Jokowi. Naik harga bensin, salah Jokowi. Iya, istri lari dari rumah, salah Jokowi. Loh, kok bisa? Iya, kenapa istrinya lari dari rumah? Istrinya lari dari rumah oleh karena suaminya nggak bisa kerja. Kenapa suaminya nggak bisa kerja? Suaminya nggak kerja karena lapangan pekerja sangat sedikit. Kenapa lapangan pekerja sangat sedikit? Karena pemerintah tidak membuka lapangan pekerja seluas-luasnya. Loh, kok bisa? Itulah yang harus dipikirkan Jokowi. Makanya istrinya lari gara-gara Jokowi. Sendal bisa hilang dari depan rumah itu juga salah Jokowi. Loh, kok bisa? Bisa lah. Kenapa sendal hilang dari depan rumah? Dicuri oleh pencuri. Kenapa dicuri oleh pencuri? Karena dia itu butuh uang untuk membeli beras. Kenapa butuh uang membeli beras? Karena dia nggak ada pekerjaan. Loh, kok nggak bisa ada pekerjaan? Karena dia tidak mendapatkan pekerjaan. Karena lapangan pekerjaan sempit. Loh, kenapa sempit? Tetap karena Jokowi. Itu dia. Makanya aku bilang, itu kambingnya bertelur entok. Itu tetap salah Jokowi. Kalau orang yang tidak senang, ya tidak perlu kita menjelaskan kepada mereka mengenai kebaikan Bapak Presiden Joko Widodo ya. Tidak senang karena mungkin beda arah politik, tidak senang karena ya memang penyakit sakit hati, ya itu persoalan masing-masing orang. Tetapi yang merasakan sendiri bagaimana dampak di dalam kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo 10 tahun ini, mereka tidak akan dapat dipengaruhi dengan narasi-narasi seperti itu ya, saya kira itu. Sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi jangan terlalu diambil pusing, terus saja jalan. Semakin Anda mencela Presiden Jokowi, semakin Anda mencerca, menghujat, menghina, mencaci maki bahkan Presiden Jokowi dan keluarganya, dengan berharap bahwa rakyat akan terhasut, terpengaruh, kemudian bersekutu dengan kalian, barisan fanatik PDIP, untuk menjadikan Presiden Jokowi sebagai musuh bersama. Demi Tuhan atau demi apapun, saya mau tegaskan, kalian tidak akan berhasil. Semakin kalian mencela Presiden Jokowi, semakin kalian mencerca, menghina, menghujat, mencaci maki Presiden Jokowi, semakin kuat cinta rakyat jelata terhadap Presiden Jokowi. Saya sangat terkejut dalam waktu singkat 3 tahun saja semua bangunan yang penting-penting sudah tersedia. Saya beri apresiasi pada Pak Basuki, saya sampaikan kepada Presiden juga bahwa ini sulapan 3 tahun luar biasa dan ini bisa menjadi contoh kita. Dan yang paling penting saya lihat tadi adalah kualitas bangunan serta kualitas ornamennya yang tidak murah hati. Artinya harga bisa murah tapi kualitasnya kedua. Kalau dari atas sampai bawah pengen tahu Caimin hari ini kostumnya pakai adat. Saya Jawa, tiang Jawa. Bagus banget loh dari atas sampai bawah. Budi ikut ke sini nggak? Enggak, saya sendiri. Hari ini jomblo ya Caimin ya. Oke, Caimin selamat merayakan kemerdekaan bersama di dalam Merdeka. Thank you Caimin. Oh, Bapak Amin Rais lagi ngelawak. Yang benar, coba kita lihat yuk. Ingat ya, merusak itu lebih mudah. Ya, untuk membangun itu lebih berat. Jadi orang itu, saya lupa namanya, itu sudah merusak demokrasi ini. Ya. Nah, jadi saya pikir sudah waktunya. Goodbye, sir. Please go back to your asal usul. Ya. Kemudian nggak usah cawe-cawe lagi. Biarlah Pak Prabowo ambil alih dengan dukungan mayoritas partai-partai politik dan Indonesia. Mudah-mudahan ada harapan. Wow, Bapak Amin Rais yang kami banggakan, luar biasa. Saya sangat setuju sama statement Bapak. Yang merusak itu jauh lebih mudah dan membangun itu jauh lebih sangat berat. Luar biasa. Memang membangun partai itu sangat berat, Pak. Ya, apalagi untuk lolos ke DPR. Ya, Pak, membangun partai dari nol untuk lolos ke DPR berat kali, Pak. Ya. Terutama juga membangun image ataupun citra yang baik ya untuk jadi presiden. Apalagi itu sulit, berat, Pak. Ya, karena banyak kali, Pak, orang yang mau jadi presiden ya nggak jadi sampai hari ini, banyak kali, Pak.
Nah, terus Bapak tadi ada bilang, untuk orang yang saya lupa namanya. Itu siapa namanya, Pak? Namanya itu siapa? Terus dia bilang dia merusak demokrasi. Demokrasi yang mana? Itu di negara mana orangnya itu? Jangan cawe-cawe. Sepertinya Pak Amin Rais sekarang lebih ke Pak Prabowo. Dulu kayaknya ke Pak Anies sekali. Aduh. Dan yang terakhir saya hanya ingin kasih tahu ke Pak Amin Rais bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu sudah sahabat karib, best friend forever. Ya Pak Amin Rais ya. Jadi untuk orang-orang yang ingin memecah belah Pak Prabowo dan Pak Jokowi, mending dari sekarang kalian mundur teratur. Karena usaha kalian itu tidak akan mampu dan akan sia-sia. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Memang harus demikian adanya, dianggap semacam lelucon ya, setiap narasi-narasi yang disampaikan oleh Mbah Amin Rais ini. Karena begini, kita ini bukan lagi masyarakat yang bodoh, yang gampang untuk dipengaruhi. Ya, walaupun memang muatan dari setiap narasi-narasi itu bertujuan untuk mendiskreditkan Bapak Presiden Joko Widodo. Lagi-lagi ini sangat disayangkan sekali, sudah sangat tua sekali, tetapi bukannya banyak istighfar, tetapi malah semakin menjadi, dan banyak sekali narasi-narasi yang seolah-olah itu mengatasnamakan rakyat dan segala macamnya. Lagi-lagi malah dia mengajak masyarakat untuk mau melengsarkan dan juga mau menjatuhkan Bapak Presiden Joko Widodo. Hei Mbak, ini masyarakat sekarang ini bukan lagi masyarakat yang bodoh dan tolol. Paham itu. Saya kira itu saja. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Salam NKRI.